Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Rahmadi dalam hal ini berbicara dalam kapasitas saya sebagai dosen yang mengajar Artificial Intelligence atau AI. Saya ingin memberikan respon tanggapan saya terhadap ketidaksinkronan atau perbedaan hasil yang dimuat di Sirekap dengan yang tertera di scan C1. Yang pertama, hasil dari Sirekap itu adalah hasil ekstrak ya, menggunakan model AI ya, dari scan C1, kemudian diekstrak angkanya, kemudian ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Nah, kesalahan atau ketidaksinkronan dari yang ada di C1 yang asli dengan yang ada di Sirekap, menurut saya bukan berasal dari model AI yang digunakan untuk mengekstrak, karena sejauh ini ya, yang kita ikuti dalam perkembangan dunia AI itu akurasi dari model AI untuk mengekstrak karakter atau angka dari sebuah image atau sebuah foto itu akurasinya sudah relatif tinggi, bahkan saya bisa bilang sangat tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelum ini ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah pada model AI yang digunakan. Nah, saya melihat ketidaksinkronan ini lebih disebabkan oleh hal yang sifatnya algoritmik, artinya by design, by intention. Ada baris-baris program yang sengaja dibuat ketika itu dijalankan pada Sirekap, kemudian menambahkan suara pada paslon tertentu dengan konsekuensi mengurangi suara paslon yang lain. Ini yang saya lihat. Kedua, saya ingin juga menanggapi terkait lokasi server yang di mana pemilu 2024.kpu dan juga sirekap.kpu itu diletakkan, aplikasinya diletakkan di mana ya, kemarin diberitakan itu diletakkan di Alibaba dan tidak diletakkan pada server yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya melakukan kajian ya, melakukan trace bersama tim di mana letaknya. Jadi sejauh yang kita dapatkan memang betul servernya itu adalah server Alibaba yang lokasinya memang most likely, sangat besar kemungkinan tidak di Indonesia. Yang menurut saya ini sangat berbahaya. Bayangkan satu kotak yang berisi seluruh suara ya dari seluruh penduduk Indonesia, bentuknya memang digital, itu diletakkan di luar wilayah Indonesia. Betapa rentannya, betapa rapuhnya terhadap kejahatan-kejahatan digital. Suara tersebut nanti hasilnya bisa dirubah dan segala macam, terutama ya siapapun yang memiliki akses terhadap data tersebut, dan ini adalah perusahaan swasta. Jadi ini sangat berbahaya dan kita sangat sayangkan. Kita berharap ada klarifikasi yang jelas dari KPU ya, berkaitan dengan yang permasalahan pertama tadi, ketidaksinkronan dari Sirekap dengan scan atau C1 tadi. Ini sebenarnya mudah saja dibuktikan dengan mungkin KPU bisa mempublish sebagian, tidak usah sepenuhnya ya, sebagian dari baris program di mana itu memang yang menjalankan atau mempublikasikan hasil tadi pada Sirekap. Jadi ini juga pernah saya lakukan. Ini biasa dilakukan di dunia akademis. Kita mempublikasikan source code atau kode program, sehingga orang lain bisa melihat, bisa mereview. Jika ada kesalahan, bisa diperbaiki bersama. Jika ada hal yang perlu diimprovisasi, bisa ditambahkan bersama. Nah, ini bisa dilakukan KPU, ya, tidak usah seluruhnya karena demi keamanan, tapi baris program pada Sirekap yang memang itu menampilkan dari hasil ekstrak kemudian ditampilkan ke aplikasi. Sehingga kita bisa melihat ya, orang-orang yang memang mendalami dunia IT ya, itu bisa melihat bahwa memang tidak ada penggelembungan dalam baris program yang dijalankan ini. Kedua, masalah server ini harus diklarifikasi ya, jika letaknya memang di luar, harus ada langkah-langkah khusus ya, yang segera, sehingga itu menjaga sepenuhnya kedaulatan data, keamanan data pemilu di Indonesia pada tahun 2024 ini. Sebagai contoh, ini di belakang saya adalah server-server yang saya dan kawan-kawan kelola ya. Ini untuk kebutuhan startup yang skalanya masih startup.
ya, skalanya masih startup. Ya, kita ada server untuk mengelola model AI, untuk deployment istilahnya, untuk development, bahkan untuk storage backup ya, sehingga data itu terlindungi. Ini kita yang skalanya masih startup, punya kesadaran bahwa data itu harus ada di Indonesia dan milik kita. Nah, ini ada di Yogyakarta ya. Nah, apalagi kalau itu skalanya adalah untuk pemilu 2024, pemilu di Indonesia, tentu datanya harusnya ada diletakkan di secara fisik, itu servernya ada di Indonesia dan tidak menggunakan perusahaan swasta manapun ya, harus dikelola sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Dan kita punya Kominfo, punya mungkin lembaga-lembaga lain yang relevan yang bisa kita letakkan di Indonesia. Demikian, ini sedikit tanggapan, harapannya untuk menambah pencerahan tentunya, dan kita harapkan nanti ada titik terang yang bisa disampaikan terutama dari pihak penyelenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, tadi kita melihat paparan atau video singkat dari Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi yang juga ahli AI ya, atau AI, yaitu Artificial Intelligence. Dan sama seperti nada-nada yang lainnya, ya dia juga mencurigai sistem IT KPU atau yang dikenal dengan Sirekap itu dirancang untuk memenangkan calon tertentu. Dan calon tertentu itu ya sudah dapat kita duga ya, calon yang mendapatkan suara terbanyak. Tapi sekali lagi ya, apa yang kita sampaikan ini adalah dugaan. Nah, dugaan itu saudara sekalian ya, itu baru akan menemukan pembenarannya kalau seandainya kemudian dilakukan audit forensik sebagaimana tadi diusulkan oleh Gunaris ya, diusulkan oleh banyak pihak, diusulkan oleh ya semua pihak lah yang menginginkan, termasuk juga paslon ya, Timnas. Ya sahabat sekalian, sekali lagi ya, makin lama makin terkuak ya Sirekap ini yang dianggap bagian dari instrumen untuk pemenangan paslon tertentu. Nah, hanya soalnya adalah sobat era sekalian, kita kalau misalnya kita rely on dengan penghitungan manual itu seperti yang saya katakan ya nggak bisa diandalkan juga untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, karena suaranya kan berasal dari sebuah proses yang korup, yang tidak adil, yang tidak fair ya, dari mobilisasi resources negara, aparat negara dan lain sebagainya. Jadi memang yang harus kita buktikan adalah kecurangan itu terjadi secara masif dan terstruktur masif dan sistematis, atau terstruktur sistematis dan masif ya. Terstruktur sistematis dan masif, dan setelah itu nanti barulah upaya untuk melakukan diskualifikasi kepada Prabowo Gibran. Nah, itu baru kita bisa mewujudkan pemilu yang adil kalau seandainya mereka kemudian sudah didiskualifikasi. Jadi 1 dan 3 barangkali tidak perlu lagi kampanye, langsung pemungutan suara ulang, dikasih waktu berapa kek, 1 minggu, 2 minggu, tetapi tidak perlu diulangi dengan kampanye, hanya cukup pemungutan suara ulang. Jadi tidak ada lagi kampanye-kampanye ya. Ya saudara sekalian, itu saja ya update-nya. Nanti kita akan cari update-update yang lain. Nah, ini dia tempat atau waktunya untuk beristirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao.